Ada peribahasa, belum bertaji hendak berkokok, yang maknanya adalah belum mempunyai kemampuan, kekayaan, atau kekuasaan, tetapi hendak menyombongkan diri. Tetapi bisa juga diartikan belum mempunyai kemampuan, tetapi sudah bicara hebat, sudah merasa hebat, juga bisa bicara macam-macam. Nantang Jokowi, AHY saja kalah sama lampu taman. Tentunya agak kaget juga mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Pak AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang menyatakan tentang adanya rencana dari sekelompok orang untuk mengambil alih Partai Demokrat, apalagi kelompok orang tersebut berasal dari pemerintahan Presiden Pak Jokowi, seperti yang disampaikan oleh Pak AHY tersebut. Bahwa Demokrat dan AHY sesuai dengan peribahasa yang tadi saya sampaikan, belum bertaji hendak berkokok, kemampuan belum kuat, belum hebat, tapi merasa hebat, merasa kuat, menyampaikan berbagai narasi yang menyerang pemerintah, tetapi nyatanya kosong belaka. Bahkan endorse Pak Jokowi pun tidak mampu meyakinkan mitra koalisinya. Lawang mitra koalisinya saja tidak mampu diyakinkan kok, apalagi meyakinkan masyarakat luas toh. Saya berharap supaya Pak AHY sampaikan langsung secara gamblang siapa orang yang dimaksud atau kelompok yang dimaksud, ya, karena pernyataan ini memiliki implikasi terhadap pemerintahan di bawah Presiden Pak Jokowi. Apalagi nanti ini menjadi sebuah informasi liar jika tidak dijelaskan secara gamblang, ya, bahwa seakan-akan Pak Jokowi mengingkari dan ingin merusak tatanan demokrasi saat ini. Ada yang menyebut bahwa saat ini Jokowi dengan SBY beserta Partai Demokrat sedang terlibat dalam pertarungan kelas tinggi, kelas elit politik, kelas yang eksklusif, yang hanya bisa diikuti oleh presiden dan kelas bangsawan. Rakyat awam macam kita ini mana paham? Rakyat awam tidak akan kuat untuk ikut bertarung, sehingga siapapun yang ikut-ikutan akan disebut sebagai buzzer. Istilah buzzer ini dalam konteks yang merendahkan orang-orang yang dibayar buat ngebuzzer. Setiap ada akun medsos yang mendukung Presiden Jokowi akan disebut sebagai buzzer. Tidak peduli dia itu siapa, pokoknya disebut saja sebagai buzzer. Sementara para kader Demokrat yang membela SBY menyebut diri sebagai elit politik, mana mau disebut sebagai buzzer, walaupun kenyataannya kegiatannya sama. Kita dukung Jokowi, mereka dukung SBY, sama saja kan? Sebagai sebuah partai politik yang sudah lama ada, Partai Demokrat termasuk partai yang galau dan suka drama, tapi koplak. Lihat saja sikapnya di Pilpres 2019. Lama bener mikir, mau ikut siapa? Ikut Jokowi gengsi, ikut Prabowo males. Itu pun perlu diawali dulu dengan drama Jenderal Kardus yang dibawakan oleh salah satu politisi Demokrat, yakni Andi Arief. Toh akhirnya Demokrat ikut mengusung Prabowo. Namun pasca Pilpres 2019, AHY bermanuver menemui Presiden Jokowi. Mungkin ngarep dapat jabatan di pemerintahan Jokowi periode kedua. Kemudian ketika akhirnya Jokowi dan Prabowo bertemu dalam momen rekonsiliasi politik nasional di dalam MRT, Demokrat pun sempat-sempatnya pansos menyebut peran AHY sebagai pembuka langkah rekonsiliasi tersebut. Wow, nggak ikut mengusung tapi mau ikutan mencicipi kemenangan Jokowi. Bukan capres tapi namanya mau ikut terkenal selevel presiden. Koplak. Kemudian beberapa waktu lalu, AHY dengan merasa sok pintar berusaha mengkritik Presiden Jokowi. Ketika Bank Dunia secara resmi mengumumkan bahwa per Juli 2021, Indonesia masuk kategori negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Sementara tahun lalu masih di kategori menengah ke atas, AHY pun nyamber. Menurut AHY, idealnya kita selalu naik kelas. Jangan tinggal kelas, apalagi turun kelas. Kelihatannya hebat gitu ya. Bisa mengkritik Presiden Jokowi seakan sejajar kemampuannya dengan Jokowi. Padahal di balik itu ada keceblokan luar biasa yang berusaha ditutupi AHY. Dia pura-pura lupa dengan turun kelasnya perolehan suara Partai Demokrat. Partai Demokrat memang mengalami penurunan suara yang signifikan. Pada pemilu 2009, Demokrat jadi juara 1 dengan perolehan 20,85% suara.
Namun 5 tahun kemudian dalam pemilu 2014, suara yang diperolehnya anjlok drastis menjadi 10,19%. Dan 5 tahun sesudahnya dalam pemilu 2019, perolehan suara Demokrat tersisa 7,7% saja, merosot ke urutan ke-7. Jadi Demokrat ini gayanya saja yang so elit, namun nyatanya sudah jatuh di kelas receh. Sekali lagi Demokrat menunjukkan drama recehnya. Salah seorang politisi yakni Rachlan Nasidik sekarang sedang terangkat namanya, bukan karena berjasa dalam penanganan pandemi ataupun pemulihan ekonomi, melainkan karena menggugah foto karikatur Jokowi beserta lambang Garuda Pancasila dan lirik lagu Indonesia Raya. Foto ini dinilai melecehkan presiden dan lambang negara, sampai muncul tagar #tangkap Rachlan Nasidik yang sempat jadi trending teratas di medsos Indonesia. Rachlan mengklaim akunnya diretas, akunnya memang lenyap, dan sekarang dia memakai akun baru. Dengan taktik baru, dia malah menantang untuk ditangkap dan dipenjarakan. Bahkan juga menyebut nama SBY, AHY, Andi Arief, dan kader Demokrat lainnya untuk ditangkap dan dipenjarakan. Syaratnya dia minta yang menangkap itu mengembalikan 1 nyawa saja korban pandemi yang mati karena tidak mendapat tabung oksigen. C dari takut terus ngaku akunnya diretas, lalu berbalik jadi nantang buat ditangkap. Drama, lagi-lagi drama. Memangnya ketika terjadi kelangkaan suplai oksigen buat rumah sakit, Demokrat yang bisa mengatasinya? Tetap saja pemerintah yang akhirnya mengerahkan BUMN seperti Krakatau Steel dan Pertamina untuk menambah suplai oksigen. Itu sih akal bulus namanya. Demokrat tahu pasti kalau Presiden Jokowi tidak mau mempolisikan mereka yang menghina beliau. Jangankan karikatur, lagu Potong Bebek Angsa yang liriknya diganti dengan tuduhan Jokowi PKI saja didiamkan oleh Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Rachlan ini berani memancing dan menantang. Namun jika sampai ada yang mempolisikan dan sampai ditangkap, Demokrat justru akan senang. Karena mereka punya kesempatan buat playing victim. Pastinya akan berkual soal kebebasan berpendapat yang direnggut oleh pemerintah. Ya, drama banget sih. Terlalu terang benderang untuk sampai diurusin sama Presiden. Bahkan jajaran pemerintah pun tidak mengurusi. Buang-buang waktu namanya. Pemerintah sedang sibuk ngurusin pandemi. Tanpa Presiden Jokowi turun tangan, Demokrat sudah mendapat balasan yang setimpal. Bahkan tidak kalah menohok dan menggilas pamor Demokrat. Ketika akun resmi Partai Demokrat mengabarkan di medsos bahwa menurut survei terbaru, Partai Demokrat berpeluang juara di 2024, seorang netizen membalasnya. Pertama, akun @agumovic seakan memuji AHY, menyebut bahwa sudah tidak ada capres yang bisa membendung AHY di 2024. Kemudian dia membuat sebuah polling. Lucunya bukan memilih antara AHY atau Anies atau Ganjar Pranowo, melainkan antara AHY dengan lampu taman. Ya, lampu taman. Hebatnya justru lampu taman yang menang, mutlak 91%. Akhirnya AHY sang ketum Demokrat diganjar dengan hilangnya rasa hormat dari publik, jadi bahan lelucon dan tertawaan. Masa AHY disandingkan dengan lampu taman, padahal AHY kan sudah pernah ikut Pilkada Jakarta. Walaupun kalah, tapi kan ikutan. Masa itu tidak dihitung sebagai prestasi. AHY juga pernah memperlihatkan gedung megah selain Hambalang tentunya. Ketika dia melakukan kunjungan ke Papua, AHY sempat mencoba trek lari di Stadion Papua Bangkit, lalu memuji orang-orang daerah yang membangun stadion itu. Seakan dia ikutan membangunnya, padahal semua tahu itu adalah hasil kerja Presiden Jokowi buat rakyat Papua. Terus, apa dong prestasi AHY sendiri yang bisa membuat Demokrat jadi bersifat elitis? Sehingga pertarungan antara Jokowi dan SBY atau Demokrat bisa disebut sebagai pertarungan kelas tinggi. Kalau tidak ada, ya kita tidak bisa menyebutnya sebagai kelas tinggi. Levelnya nggak nyampe ke Presiden Jokowi, sama lampu taman saja kalah. Kalau sudah begini, Demokrat seakan sedang menghitung detik-detik kehancurannya sendiri, menuai bom yang sudah ditabur. Jangan-jangan di 2024, Demokrat benar-benar musnah.